Panas masalah usia, baca pres merasa tercegat, padahal belum diputuskan. Yang membuat kecurigaan muncul kan ya MK sendiri gitu, iparnya Presiden Jokowi tapi sendiri. dikatakan tadi terbukti putusan proporsional maksud saya hanya mengkritisi. Boleh dong masyarakat tetap curiga karena untuk menjaga daya kritis itu tadi. Kalau sampai nggak curiga repot, nanti bablas mereka. Ya itu dia. Ya itu dia yang saya bilang, ya kan? Kita berulang kali menuduh dan berulang kali tuduhan kita nggak terbukti kok. Berulang kali tuduhan kita nggak terbukti kok. Coba. Tidak terbukti kekhawatiran selama ini. Menurut saya daya curiga itu penting supaya menjaga MK memang tetap di tatanannya. Ya tentu kita nggak melarang, kita mengawasi, ya mengawal MK supaya on the track. Tetapi ketika kecurigaan kita tidak terbukti, pertanggungjawaban kita apa? Orang-orang yang rame-rame nuduh, terkhusus misalnya Pak Denny Indrayana, pertanggungjawabannya apa kepada rakyat? Jadi kalau nggak curiga itu malah lucu, gitu kan? Tetapi ketika kecurigaan kita tidak terbukti, pertanggungjawaban kita apa? Nggak perlu dikomentari, ya memang nggak bermutu gitu loh. Nggak bermutu gitu loh. Saya mau mengatakan begini, semua baris berbaris dalam kepatuhan di balik kekuasaan memandu mereka untuk loloskan Gibran berpasangan dengan Prabowo. Nggak ada kaitannya, itu nggak nyambung ya, itu nggak nyambung ya. Tapi dalam konteks keadilan konstitusional yang berproses di ini, silahkan saja semua berproses. Kita percaya yang mulia hakim konstitusi kita 9 orang bisa memutus yang terbaik. Kesimpulan rakyat bahwa jangan-jangan Jokowi memasang iparnya untuk mengeksekusi seluruh wilayah yang paling strategi dan dibiarkan oleh parlemen. Kita nggak mau debat kusir. Kalau saya memilih tidak ingin menyampaikan kecurigaan yang bahkan sudah tidak terbukti. Tetapi ketika kecurigaan kita tidak terbukti, pertanggungjawaban kita apa? Nggak pernah campur aduk seperti itu, nggak pernah kita. Campur aduk seperti itu nggak pernah kita. Ya itulah dia masalah kita memang. Ya kita harus membangun kepercayaan pada lembaga peradilan kita. Kalau Bang Habibur Rahman ini berada di posisi saya sebagai rakyat, kita akan mengambil kesimpulan bahwa perdebatan soal revisi undang-undang ini perdebatan yang melibatkan Mega dan Jokowi saja sebenarnya. Perdebatan yang melibatkan Mega dan Jokowi saja sebenarnya. Nggak ada kaitannya, itu nggak nyambung ya. Ya itu dia yang saya bilang, ya kan? Kita berulang kali menuduh dan berulang kali tuduhan kita nggak terbukti kok. Ini berimajinasi atau berapa mendramatisir yang tidak ada, dramatisir yang tidak ada. Ini kalau toh gugatannya dikabulkan, ini kan nggak merampas hak orang lain. Dengan dibukanya keran 35 tahun, tidak menutup keran orang yang umur 40 sehingga tidak bisa maju. Nggak ada sistem yang damage. Lain halnya misalnya kalau dibatasi. Terbuka tertutup tadi. Saya tambah sedikit, itu bahasa tidak merampas orang lain itu berbahaya sekali. Ini sudah pemilu beberapa kali dengan batas usia seperti itu. Itu hasil rumusan pendekatan sosiologi, sejarah, hasil studi, banyak anggaran yang dikeluarkan. Dan sebentar, dan melibatkan berbagai tetap boleh mencalonkan. Kan tidak merampas hak orang lain. Maksud saya itu. Yang apa soal apa? Ya itu dia yang saya bilang, itu nggak nyambung ya. Dalam konteks itu, batasan usia dengan diturunkannya batas usia 35 tahun. Itu kalau terjadi keputusan di MK kan? Terjadi keputusan di MK maksudnya. Jika diputuskan, berarti ini tidak merampas haknya umur 40 tahun ke atas gitu loh. Berbagai macam respon untuk menyambut Pesta Demokrasi 2024 sangatlah beragam. Salah satunya adalah respon yang dilakukan oleh sekelompok kalangan politisi muda untuk mengajukan uji materi atau judicial review terkait batasan minimal usia capres dan cawapres. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio mengungkapkan gagasan perlunya pembatasan usia maksimal ataupun minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 70 tahun. Saat ini belum ada aturan yang mengatur batas atas usia calon presiden dan wakil presiden. Patokan usia ini hendaknya memenuhi rasa keadilan, kata Henry Satrio di Karawang seperti yang dikutip dari Antara Jumat 25 Agustus. Menurut Henry, gagasan untuk membatasi usia maksimal capres-cawapres merupakan penyeimbang atas wacana menurunkan usia capres dan cawapres menjadi minimal 35 tahun. Usulan penurunan batas minimal usia capres dan cawapres ini tengah disidang di Mahkamah Konstitusi lewat gugatan uji materi atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya pada pasal 169 huruf Q disebutkan bahwa batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun tidak ada aturan soal batas usia maksimal dalam pasal tersebut.
Henry yang juga merupakan juru bicara tim pemenangan Anies Baswedan ini mengatakan penentuan batas atas usia diperlukan. Menurut Henry, bila berkaca pada aturan yang berlaku di Indonesia, batas usia capres seharusnya dibatasi maksimal 70 tahun. Hal ini sesuai dengan batas usia pensiunan Hakim Agung. Batas usia maksimal 70 tahun ini memiliki open legal policy dan ada sandaran hukumnya, kata Henry. Menurut dia, potongan usia capres dan cawapres tersebut hendaknya memenuhi rasa keadilan. Ia berkeyakinan batas usia maksimal hingga 70 tahun seperti yang berlaku untuk Hakim Agung juga bisa diterapkan untuk capres dan cawapres karena telah berdasarkan pada studi dan pertimbangan yang matang sebelum ditetapkan. Berbagai aspek seperti psikologi, kemampuan fisik, dan lainnya pasti telah dipikirkan seksama dan gugatan baru ke depan mengapa harus angka 70 tahun akan dapat diminimalisasi, kata Henry lagi. Henry memang tidak secara spesifik menyinggung kontestasi pemilihan presiden 2024 yang kini tengah berlangsung, namun bila merujuk dari 3 kandidat yang saat ini digadang akan maju sebagai capres, terdapat capres yang telah berusia di atas 70 tahun, yakni Prabowo Subianto. Uji materi terutama difokuskan pada norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana menekankan pada konstitusional bersyarat atau conditionally konstitusional atas norma yang mensyaratkan batas minimal capres-cawapres di usia 40 tahun. Artinya, norma tentang capres-capres paling rendah usia 40 tahun harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma batasan usia maksimal capres atau cawapres. Dengan frasa usia paling tinggi 70 tahun sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden, kata salah satu penggugat di MK Rudi Hartono, seorang advokat dari Malang, Jawa Timur. Gugatan tersebut diajukan pada Jumat kemarin 18 Agustus 2023. Argumentasi yang dibangunnya adalah berlandaskan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jelasnya, presiden punya kedudukan yang sakral dalam negara, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan mengenai batas minimal dan batas maksimal usia capres merupakan pengejawantahan dari syarat konstitusional calon presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jelasnya, untuk itu menurutnya batas usia capres-cawapres harus dilihat dari sisi konstitusional, di mana harus mampu secara rohani dan jasmani, yang menjadi syarat presiden dan wakil presiden. Dari sisi sejarah, jelas dia Presiden RI sejak pertama menjabat tidak ada yang pernah berusia 70 tahun ke atas, seperti jelas dia Soekarno menjabat pertama kali pada usia 44 tahun, Soeharto 46 tahun, B.J. Habibie 62 tahun, Kiai Haji Abdurrahman Wahid 59 tahun, Megawati 54 tahun, SBY 55 tahun, dan Presiden Jokowi 53 tahun. Selain itu, lanjutnya batas usia juga sebagai pengukuhan dari sistem presidensial, yang mana keberadaan presiden dan wakilnya adalah mampu jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas kenegaraan. Menurutnya, pembatasan usia maksimal tidaklah melanggar HAM. Pengaturan mengenai batas maksimal capres-capres tidak masuk kategori tindakan diskriminatif, sebagaimana dalam pasal 2 International Covenant of Civil and Political Rights, katanya. Untuk diketahui, Prabowo yang merupakan calon presiden dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Dengan begitu, pada saat ini, masa pendaftaran calon presiden nanti Prabowo sudah berusia 72 tahun. Dua calon lainnya yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berusia di bawah 70 tahun. Anies yang diusung Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Saat pendaftaran capres, Anies berusia 54 tahun. Adapun Ganjar Pranowo yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo
Lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Pada saat pendaftaran Capres nantinya, Ganjar berusia 55 tahun.